Ada begini. Ahabul a'mali ilallahi adwamu wa inqal. Allah itu sangat suka, sangat cinta, senang kalau seorang hamba itu melakukan amalan-amalan baik, amalan itu rutin dilakukan. Jadi amalan yang rutin dilakukan itu. Maka ketika seorang rajin sholat tapi rutin dilakukan itu bagus. Tapi kalau dia sholat tahajud ya, udah sholatnya baca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, panjang, khusyuk sekali. Tapi setelah itu besok udah gak sholat-sholat lagi. Setahun sekali baru dilakukan. Ini yang tidak baik gitu. Maka Nabi mengingatkan seperti itu. Dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan atau dikenal dengan hadis muttafaq alaih. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takum misla fulan, jangan seperti si fulan itu. Karena yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dia itu rajin sholat malam sekali. Sekarang dia meninggalkan sholat malam tersebut. Nah, Nabi sampai mengingatkan seperti itu. Habbul amali ilallahi adwamu wa in qalla, karena amalan yang paling disukai oleh Allah adalah rutin meskipun sedikit. Lebih baik 2 rakaat plus 1 witir tapi rutin dilakukan dibandingkan 11 rakaat tapi hanya setahun sekali. Itu pun di malam Ramadan. Karena nggak enak dengan yang lain gitu. Jadi apalagi kalau rutin dan banyak rakaat sesuai dengan 11 atau sedekah misalkan rutin dan banyak, itu lebih bagus gitu. Ini sudah nggak rutin, sedikit lagi gitu. Jadi intinya begitu. Ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT adalah apa? Habbul a'mali ilallahi adwam wa in qalla. Adwam rutin, wa in qall meskipun sedikit, meskipun qall sedikit. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik. Ya, kesimpulan dari 144 surah Al-Baqarah kajian kita pada pagi ini adalah Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keinginan Nabi untuk dipalingkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram Mekah, di mana peralihan kiblat itu arahnya hampir 180 derajat dari barat daya ke tenggara. Dalam riwayat asbabun nuzulnya ayat ini, ketika sholat asar rakaat ketiga Nabi mendapat perintah itu dan mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka tidak lain tujuan dari pengalihan ini oleh Allah SWT adalah untuk mengetahui siapa yang mayattabi'ur rasul, yang mengikuti Nabi, setia dengan Nabi, mimma yang qalibu ala akibai, dan siapa yang berpaling, siapa yang keluar dari barisan Nabi, siapa yang munafik. Nah, ini menguji keimanan mereka. Nah, itulah kemudian kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tidak lagi seperti yang kiblatnya orang Yahudi, ahli kitab khususnya. Tepatnya pada bulan ke-16 menginjak 17 setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Yathrib, yang kemudian dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Itu barangkali yang bisa kita petik hikmah dari kajian kita pada pagi ini. Pada kesimpulannya, taati Allah, taati Rasul, insyaallah la'allakum turhamun, kita akan mendapatkan rahmat. Hanya diperlukan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kepada kita karunia rahmat, barokah dan ampunannya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Kita akhiri.
bacaan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun, sami-sami insyaallah sadayana hatur nuhun. Mangga tidak bisa disebut satu-satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.